Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Insan TV, khususnya di program Tahsin Tilawah pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan masih terus memberikan kepada kita hidayah taufiknya dan juga memberikan kita kesehatan, keluangan waktu dan juga kekuatan hingga saat ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka, baik itu di dalam program interaktif Tahsin Tilawah. Alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan juga sebagai penunjuk jalan kita dari alam yang dulu kita tidak mengetahui apa-apa hingga beliau meninggalkan sebuah kitab yang sangat agung, Al-Qur'an Karim, di mana di situ terletak petunjuk dari segala petunjuk. Dan alhamdulillah pada saat ini pula kita akan terus berpegang teguh dengannya dan akan mempelajarinya biiznillah. Dan terutama dalam program Tahsin Tilawah adalah kita mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan sesuai dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa Insan TV, program Tahsin Tilawah, tahsin kita pada hari ini yaitu temanya tahsin surah Al-Qari'ah. Dan alhamdulillah kita sudah melewati beberapa episode yang itu kita bahas satu persatu, surah An-Nas sampai surah sekarang Al-Qari'ah. Semoga yang sedang menyaksikan saat ini pun adalah yang sudah menyaksikan dari surah An-Nas. Jadi bisa terus mengikuti hingga nanti selesai 30 juz biiznillah. Dan seperti biasanya kami akan membacakan surah Al-Qari'ah dan kita akan membahas sedikit tata cara membacanya dan kesalahan yang harus dihindari pada setiap ayat surah Al-Qari'ah. Kemudian setelah itu kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa Insan TV, khususnya program Tahsin Tilawah, yang ingin membaca surah Al-Qari'ah. Nantinya kami persilahkan untuk menelpon ke nomor interaktif yang sudah tertera di layar kaca. Dan kemudian bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan seputar surah Al-Qari'ah dan juga seputar dunia tajwid ya dan dunia Al-Quran, kami persilahkan untuk bertanya atau mengirim pertanyaannya ke nomor SMS yang sudah tertera di layar kaca. Baik pemirsa Insan TV, kita akan langsung masuk ke pembahasan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik, di ayat pertama Al-Qari'ah. Ya, tidak boleh dipantulkan. Ini kebiasaan sering dipantulkan. Dihilangkan. Q-nya tebal ya, hurufnya berada di pangkal lidah. Di pangkal lidah atau di pangkal lisan huruf qaf ya. Al-q termasuk huruf tafkhim. Al-Qari'ah, ri tipis, ri ya. Kemudian tak marbutah disukunkan, maka hukumnya jadi hukum ha besar ya. Jadi nafasnya dialirkan, dialirkan, dilepas. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, tidak mal Qari'ah, tapi mal Qari'ah langsung. Mal Qari'ah. Wama panjang 4 atau 5 harokat ya, mad jaiz munfasil. Wama qalqalah ra huruf tafkhim, huruf tebal. Wama adraka mal qari'ah. Yauma yakunun ya, ditahan 2 harokat, nun didengungkan.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Kal farashi sya ash s a y sya. Jadi s a s y i afwan s y i shi. Jadi bukan si. Kal farasi, ini juga sering terjadi kesalahan. Tapi kal farashi al mabthuth pakainya tha, ya, tha ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas, dan sukun yang disukunkan pun tha juga, ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi sari atas. Kal farashil mabthuth. Ya. Ya. Untuk huruf tha ini dia hamas, ya, nafasnya mengalir. Jadi tidak boleh dihilangkan nafasnya. Ada nafasnya sedikit. Kal farashil mabthuth. Tapi dia tidak safir atau tidak desis. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil. Ihnil nafasnya mengalir, haknya ihnil ya di ikhfakan, dan makhrajnya, ya, suaranya langsung menuju ke makhraj yang akan diucapkan berikutnya, itu fa. Manfush, ya. Fa amma man, ya, fa amma man, maknya 2 harakat, kemudian man ditahan 2 harakat dan didengungkan. Man, ya. Fa amma man thaqulat. Di sini taknya disukunkan, maka nafas juga mengalir. Tidak thaqulat, tapi thaqulat, ya, ada nafasnya. Thaqulat. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Fahuwa fi 'aishatir, ya, tir ra masuk ke ra. Fahuwa fi 'aishatir ra-nya tebal, radi tebal, radiyah. Wa amma, ya, untuk mengucapkan huruf wa maka selalu dimonyongkan terlebih dahulu. Wa ya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Selalu setiap ada mim atau nun yang bertasydid maka suaranya ditahan 2 harakat dan didengungkan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, seperti itu. Wa ma narun izhar sama seperti wa amma man izhar, tidak man, ya, tapi man khaffat. Narun hamiyah, tidak narun, ya. Setiap ada tanwin ataupun nun sukun, ya, bertemu dengan huruf halq atau huruf tenggorokan, maka semuanya diizharkan. Kita baca dari awal hingga akhir, kemudian kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa yang ingin membaca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
Baik, seperti itu cara membaca surah Al-Qari'ah yang benar ya, baik itu dari segi tafkhim, kemudian tarqiq, panjang pendeknya diatur lagi, temponya setiap yang 2 harokat, maka itu disamakan semuanya setiap ayat. 4 harokat juga disamakan. Kalau ngambil mad arif disukun misalnya 6 harokat, maka semuanya 6 harokat. Kemudian dari segi nafas juga yang hamas misalnya dialirkan, yang dari segi suara kalau misalnya rakhawah maka juga suaranya dialirkan dan seterusnya. Nah ini diperhatikan pada setiap ayatnya. Baik, insyaallah seperti itu. Pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada yang sekarang sedang menyaksikan siaran program Tahsin Tilawah, maka kami akan memberikan kepada Anda kesempatan untuk membaca surah Al-Qari'ah dari awal hingga ayat yang terakhir. Baik, kita akan langsung mengangkat penelpon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Dengan ibu siapa dari mana? Ummu Nabil dari Riau, Ustaz. Ummu Nabil, silakan Ummu dibacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Al-Qari'ah. Ulangin. Al-Qari'ah. Ya. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ihmil manfus. Ulangi. Wa takunul jibalu. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Ya. وأما من ثقلت موازينه Ulangin fa ya, fa amma. فأما من ثقلت موازينه Ya. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه Baik, nafasnya setiap ada sukun tak dialirkan ya. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Oke. Barakallahu fiik Ummu Nabil dari Riau ya. Syukur Ustaz, jazakallahu khair. Oh iya, alhamdulillah. Ini memang kalau interaktif seperti ini untuk nafas kadang kurang terdengar ya. Misalnya ketika tak yang disukunkan itu kurang terdengar. At khaffat. Itu agak diangkat sedikit nggak? Khaffat. Nah, Khaffat. ya nafasnya taknya dikeluarkan nafas dari makhrajnya. Seperti juga yang sebelumnya thaqulat. Seperti itu insyaallah. Tapi yang penting ketika membaca nanti diusahakan nafasnya ini mengalir ya di setiap ada tak yang sukun. Barakallahu fiik Ummu Nabil. Ustaz, sebentar Ustaz, dia mau nanya. Iya. Kalau apakah mad jaiz munfasil itu ataupun mad wajib munfasil itu boleh dibaca 2 harokat dengan alasan untuk menghemat nafas? Dengan syarat harus konsisten. Apakah benar begitu Ustaz? Gimana? Apakah mad jaiz munfasil ataupun mad wajib munfasil itu boleh dibaca 2 harokat dengan syarat konsisten? Ya betul. Dengan alasan untuk menghemat nafas. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Jadi ada pilihannya. Kalau jaiz, jadi jaiz boleh 2, 4, 5 ya. Kalau tapi boleh 2 ya Ustaz ya. Jadi semuanya itu yang saya bilang pilihan tadi misalnya 4 atau 5, nah atau 2, maka dari kalau misalnya tadi mad jaiznya misalnya dari ayat yang pertama pertama ketemu wama, di situ mau ngambil 2 ya udah seterusnya 2.
Tapi Harus kalau 2 semua ya, Ustaz? kalau mau ngambil 4, 4 terusnya. Kalau 5, 5 seterusnya. Jangan dicampur, itu aja. Boleh. Ya, syukran Ustaz. Ya, Jazakallah afwan. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV program Tahsin Tilawah Allahumma arhamna bil Quran. Kita akan langsung melanjutkan mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa, dari mana? Dari Nadila di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nabila. Iya. Oh iya, silahkan dibacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ulangin. Sebentar. Kalau ada tak yang sukun, tak marbutah yang sukun, maka hukumnya seperti ha. Nafasnya dialirkan. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Tidak Al-Qari'ah. Terputus itu. Ya, dialirkan. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ulangin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man, jelas ya, tidak boleh izhar situ. Man khaffat. Wa amma, diulangin. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Iya. Oke. Ustaz, sambung Ibu, Ustaz. Oke. Ibu Hartati ya? Iya. Oh iya, Masya Allah. Silakan. Ustaz, ini dulu Najwa dulu, Ustaz. Lantar mau sekolah orang itu, Ustaz. Oh iya, silakan. Najwa dulu, ya. Silakan. Nazla ya. Halo. Ya, halo. Nazla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dibacakan surah Al-Qari'ah dari Nazla. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ulangin. Wa takunul jibalu kal ihnil. Haknya hak besar. Coba dulu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma ma saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Coba diulang. Wa amma man khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, Dek Nazla, jelas ya. Bukan mana khaffat.
Man khaffat, langsung, tidak mana. Nun sukun bertemu dengan kha, izhar, jadi jelas. Man khaffat, langsung. Wa amma, diulang. Wa amma man khaffat mawazinoh. Oke, coba dua kata aja diucapkan. Man khaffat, coba. Man khaffat. Aja. Man dulu. Man khaffat. Khaffat. Man khaffat. Man khaffat. Jangan mana. Man khaffat. Khaffat. Langsung. Man khaffat. Wa amma man khaffat mawazinoh. Masih ada ya. Man khaffat. Dihilangkan na-nya. Wa amma man khaffat. Nah, bukan man khaffat, mana khaffat, mana, nggak boleh mana. Ya, langsung man khaffat. Coba diulang. Wa amma Man khaffat mawazinoh. Nah, lanjut. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Ya. Ustaz, disambung adek Ustaz. Siapa lagi namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Namira. Namira. Masya Allah. Silahkan adik Namira dibacakan surah Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal-yahnil manfush. Fa amma man sakulat Fa'amma man sakulat wa mawazinoh. Iya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat wa mawazinoh. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Oke, Ustaz, disambung ibu. Iya, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Hartati ya? Hartati. Iya, Ustaz. Silakan Ibu dibacakan surah Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya dialirkan nafasnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya lebih tipis ya, Pak. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Jangan mal-Qari'ah, langsung. Mal-Qari'ah. Ya. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Ulangin. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Ulangin. Ulangin.
Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya. Tabal. Radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya, itu terdengar lebih kedal ya. Di sisi lidah ke gigi geraham, ya, gigi geraham atas. Radiyah. Ya. Coba diulang. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Baik, lanjut dulu. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ini sama kayak tadi siapa ya? Ada nazlah ya. Man dihilangkan. Man khaffat, bukan man khaffat. Man ya. Man khaffat. Langsung man. Wa amma man khaffat mawazinuh. Sekali lagi, coba lebih jelas. Man khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Kalau bisa lebih tebal ro-nya. Adra ya. Adra ya. Wa ma adraka ma hiyah. Ya. Narun hamiyah. Oke, barakallahu fik Bu Hartati. Dan juga anak-anak yang sudah baca Al-Qur'an ya. Luar biasa. Barakallahu fik. Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Insan TV program Tahsin Tilawah dimanapun Anda berada. Untuk sebelum kita melanjutkan ke penelpon berikutnya, untuk Ibu Hartati dan anak-anak, tadi ada dari Nabila, Nazla dan juga Namira. Kesalahannya, dan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi, yaitu ketika mengucapkan yang pertama man khaffat, ya, setiap yang nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halq, ya, aha, aha, gha, ya, hamzah ha, ainun ha, ainun ha dan ghainun kha, maka suaranya jelas, izhar ya, tidak boleh dengung, tidak boleh dipantulkan. Ya, wa amma man khaffat, tidak boleh. Wa amma man khaffat, mana dihilangkan, man khaffat, harusnya man khaffat. Kemudian yang kedua juga tidak boleh didengungkan, man khaffat ya. Jadi harus jelas man khaffat, seperti itu. Dan yang kedua, di setiap ada huruf ta yang sukun, maka dialirkan nafasnya, baru masuk ke huruf berikutnya. Ya, misalnya thaqulat mawazinuh, thaqulat ya, khaffat ya, seperti itu. Baik, pemirsa Insan TV program Tahsin Tilawah, kita akan langsung mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, dari mana? Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, dari mana? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume televisinya, ya, biar tidak memantul. Dari Ibu Hasrat. Ya. Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu volume televisinya. Di Gorontalo. Ya, volume televisinya dikecilkan dulu suara. Volume televisinya dikecilkan dulu. Sudah? Ya. Baik, dengan Ibu siapa? Ya. Ibu Hasrat dari Gorontalo. Ibu Hasrat. Ya. Oke, silakan Ibu dibacakan surah Al-Qari'ah dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sebentar Bu. Kalau ada huruf shin, maka nafasnya menyebar ya, lebih banyak. Minash, ash ya. Jadi disebar s y a, sya. Kalau disukunkan ash ya. Minash ya.
Coba diulangi lebih jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk huruf ra tidak boleh getarannya lebih dari dua getaran aja. Cukup 2 getaran. Nirrajim, nirrajim, tidak dilepas dia. Karena ra bukan suaranya tidak boleh dilepas dan tidak tertahan juga. Tidak nirrajim, tidak juga nirrajim. Jadi r entah. Jadi cuma 2 getaran ya. Nirrajim. Coba diulang. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu lagi, lentur aja. A'udzu billah, tidak a'udzu billah, tidak ada tertahan. A'udzu langsung. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kebanyakan ya R-nya, ro-nya. Kalau kebanyakan ro jadi R itu. Minasyaitonir. Nggak boleh. Nirrajim, nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lanjut dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hirrahman, kebanyakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut dulu. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jangan ditahan, jangan. Kal ihnil manfus. Nanti kalau dijeda jadi sakta hukumnya. Ya, jadi langsung berlanjut. Kal ihnil manfus. Ya, kal ihni, tidak kal ihni, tapi kal ihni. Ya, nyatu ya. Wa takunu diulang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Wa amma man taqulat mawazinu. Ya. Wa huwa fi isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Haknya hak kecil. Narun ha ha ya, bukan ha tapi ha. Ya, lebih tajam. Coba diulang. Narun. Narun hamiyah. Coba ada ha, ya, ada ha. Kalau ha dari tengah tenggorokan, jadi di samping huruf a. Ha. Kalau ha di bawah ya, bersamaan dengan huruf hamzah. Ha. Ha. Ya, coba diulang lebih tipis. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Nah, itu ha itu. Masih besar ya, ha. Ha matahari itu. Ha. Kalau dalam bahasa Arab ada yang ha yang kedua, ha yang lebih tipis. Ha orang pedas. Ada yang seperti itu. Narun hamiyah. Ha ya, coba diulang. Narun hamiyah. Masih ha. Lebih ditekan ya ke tengah tenggorokan. Ya. Ha. Ya. Ha. Coba diucapkan ha. Ha. Hai. Ha, coba. Narun hamiyah. Oke, nggak apa-apa. Cukup dulu. Nanti coba dilatih. Jadi ada 2 ya. Ada ha yang di tengah tenggorokan, benar-benar ditekan sih. Narun ha hai hu ya. Ih ya.
lebih tajam, lebih terasa. Narun. Karena beda, nanti berubah artinya kalau dirubah ha menjadi ha besar. Seperti itu. Insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Astrad ya di Gorontalo. Masya Allah, barakallahu fikum kepada semua pemirsa Insan TV, khususnya program Tahsin Tilawah di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya dengan Al-Qur'an. Baik, sebelum kita melanjutkan ke penelpon berikutnya, kita akan jeda dulu sejenak setelah yang satu ini. Baik. Insan TV untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Al-Haram Tour and Travel membuka paket umroh untuk keberangkatan akhir tahun yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Desember tahun 2017. Dengan harga paket dimulai dari 1.900 US dollar dengan total perjalanan selama 12 hari. Harga tersebut belum termasuk administrasi perlengkapan sebesar Rp1.250.000. Kemudian, kami membuka paket umroh untuk keberangkatan di awal tahun 2018 yang insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 9 Januari tahun 2018. Harga spesial kami berikan kepada Anda yang menabung di Al-Haram Tour and Travel dengan harga dimulai dari 1.375 US dollar. Dan kami juga membuka paket keberangkatan untuk bulan Februari, Maret, dan bulan-bulan berikutnya di tahun 2018. Kaca. Baik pemirsa Insan TV, kita akan langsung masuk ke pembahasan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik, di ayat pertama. Al-Qari'ah. Ya, tidak boleh dipantulkan. Ini kebiasaan sering dipantulkan. Dihilangkan. Q-nya tebal, ya, hurufnya berada di pangkal lidah. Di pangkal lidah atau di pangkal lisan huruf qaf, ya. Al-qa termasuk huruf tafkhim. Al-Qari'ah, ri tipis, ri ya. Kemudian tak marbutah disukunkan, maka hukumnya jadi hukum ha besar, ya. Jadi nafasnya dialirkan, dialirkan, dilepas. Al-Qari'ah, mal qari'ah, tidak mal qari'ah, tapi mal qari'ah langsung. Mal qari'ah. Wama panjang 4 atau 5 harokat, ya, mad jaiz munfasil. Wama qalqalah ra huruf tafkhim, huruf tebal. Wama adraka mal qari'ah. Yauma yakunun, ya, ditahan 2 harokat, nun didengungkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, ya. Kal farashi, sya ash s-a-y, sya. Jadi s-y-i, afwan, s-y-i, shi. Jadi bukan si,
kal farasi, ini juga sering terjadi kesalahan. Tapi kal farashi. Al mabthuth pakainya tha, ya, tha ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Dan sukun yang disukunkan pun tha juga, ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi sari atas. Kal farashil mabthuth. Ya. Ya. Untuk huruf tha ini dia hamas, ya, nafasnya mengalir. Jadi tidak boleh dihilangkan nafasnya. Ada nafasnya sedikit. Kal farashil mabthuth. Tapi dia tidak safir atau tidak desis. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil. Ihnil nafasnya mengalir, haknya. Ihnil ya, di ikhfakan, dan makhrajnya, ya, suaranya langsung menuju ke makhraj yang akan diucapkan berikutnya, itu fa. Manfush, ya. Fa amma man, ya, fa amma man, maknya 2 harakat, kemudian man ditahan 2 harakat dan didengungkan. Man, ya. Fa amma man thaqulat. Di sini taknya disukunkan, maka nafas juga mengalir. Tidak thaqulat, tapi thaqulat, ya, ada nafasnya. Thaqulat. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Fahuwa fi 'aishatir, tir ra masuk ke ra. Fahuwa fi 'aishatir ra-nya tebal, radi tebal, radiyah. Wa amma, ya, untuk mengucapkan huruf wa maka selalu dimonyongkan terlebih dahulu. Wa ya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Selalu setiap ada mim atau nun yang bertasydid maka suaranya ditahan 2 harakat dan didengungkan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, ya, seperti itu. Wa narun al-izhar sama seperti wa amma man izhar, tidak man, ya, tapi man khaffat. Narun hamiyah, tidak narun, ya. Setiap ada tanwin ataupun nun sukun, ya, bertemu dengan huruf halq atau huruf tenggorokan, maka semuanya diizharkan. Kita baca dari awal hingga akhir, kemudian kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa yang ingin membaca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazin. Memberangkatkan Anda menuju Tanah Suci dengan menggunakan maskapai berkualitas di kelasnya, transportasi bus yang nyaman, serta pembimbing dan mutawif berpengalaman dan amanah sesuai sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Kunjungi segera kantor kami di alamat Jalan Kelapa Sawit Raya, nomor 88, Komplek Bilimun, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0819 807 670 atau di nomor 0853 1212.
atau di nomor 0857 7301 5870. Segera bergabung bersama kami, Al-Haram Tour and Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas kepercayaan masyarakat dan pemirsa Insan TV, Al-Haram Tour and Travel telah memberangkatkan 107 jamaah umroh pada tanggal 26 Oktober 2017. Dan insya Allah atas kepercayaan masyarakat dan pemirsa Insan TV pula, berjumlah 100 jamaah umroh akan diberangkatkan di tanggal 17 November 2017. Semoga perjalanan menuju ke Tanah Suci senantiasa dilimpahkan kemudahan oleh Allah, mendapatkan ibadah yang sempurna dan makbul, serta dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, seperti itu cara membaca surah Al-Qari'ah yang benar ya, baik itu dari segi tafkhim, kemudian tarqiq, panjang pendeknya diatur lagi, temponya setiap yang 2 harakat, maka itu disamakan semuanya setiap ayat. 4 harakat juga disamakan. Kalau ngambil mad arid disukun misalnya 6 harakat, maka semuanya 6 harakat. Kemudian dari segi nafas juga yang hamas misalnya dialirkan, yang dari segi suara kalau misalnya rakhawah maka juga suaranya dialirkan dan seterusnya. Nah ini diperhatikan pada setiap ayatnya. Baik, insyaallah seperti itu. Pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada yang sekarang sedang menyaksikan siaran program Tahsin Tilawah, maka kami akan memberikan kepada Anda kesempatan untuk membaca surah Al-Qari'ah dari awal hingga ayat yang terakhir. Baik, kita akan langsung mengangkat penelpon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya. Dengan ibu siapa, dari mana? Ummu Nabil dari Riau, Ustaz. Ummu Nabil, silakan Ummu dibacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Al-Qari'ah. Ulangin. Al-Qari'ah. Ya. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه. Nafasnya setiap ada sukun tak dialirkan ya. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
narun hamiyah. Oke. Barakallahu fik, Ummu Nabil dari Riau ya. Syukur Ustaz, jazakallahu khair. Oh iya, alhamdulillah. Ini memang kalau interaktif seperti ini untuk nafas kadang kurang terdengar ya. Misalnya ketika tak yang disukunkan itu kurang terdengar. At, khaffat. Nah, itu agak diangkat sedikit nggak apa? Khaffat. Nah, ya nafasnya taknya dikeluarkan nafas dari makhrajnya. Seperti juga yang sebelumnya thaqulat. Seperti itu insyaallah. Tapi yang penting ketika membaca nanti diusahakan nafasnya ini mengalir ya di setiap ada tak yang sukun. Barakallahu fikum Nabi. Ustaz, sebentar Ustaz, dia mau nanya. Iya. Kalau apakah mad jaiz munfasil itu ataupun mad wajib munfasil itu boleh dibaca 2 harokat dengan alasan untuk menghemat nafas? Dengan syarat harus konsisten. Apakah benar begitu Ustaz? Gimana? Apakah mad jaiz munfasil ataupun mad wajib munfasil itu boleh dibaca 2 harokat dengan syarat konsisten? Iya betul. Dengan alasan untuk menghemat nafas. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Jadi ada pilihannya ya. Kalau jaiz, jadi jaiz boleh 2, 4, 5 ya. Kalau tapi boleh 2 ya Ustaz ya. Jadi semuanya itu yang saya bilang pilihan tadi misalnya 4 atau 5, nah atau 2, maka dari kalau misalnya tadi mad jaiznya misalnya dari ayat yang pertama ketemu wama, di situ mau ngambil 2 ya udah seterusnya 2. Tapi kalau 2 semua ya Ustaz. Kalau mau ngambil 4 terusnya, kalau 5 seterusnya. Jangan dicampur, itu aja. Boleh. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV program Tahsin Tilawah, Allahumma arhamna bil Quran. Kita akan langsung melanjutkan mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, dari mana? Dari Nadila di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nabila. Iya. Oh iya, silahkan dibacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ulangin. Wama. Sebentar, kalau ada tak yang sukun, tak marbutah yang sukun, maka hukumnya seperti ha. Nafasnya dialirkan. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Tidak Al-Qari'ah. Terputus itu. Ya, dialirkan. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ulangin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man, jelas ya, tidak boleh izhar situ. Man khaffat. Wa amma, diulangi. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Iya. Oke. Ustaz, sambung Ibu Ustaz. Oke, Ibu Hartati ya? Iya. Oh iya, Masya Allah. Silakan. Ustaz, ini dulu Nazwa dulu Ustaz. Lantar mau sekolah orang itu Ustaz. Oh iya, silakan. Nazwa dulu ya. Silakan. Nazla ya. Halo. Ya, halo.
Nazla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan dibacakan surah Al-Qari'ah Adik Nazla. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunan nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ulangin. Wa takunul jibalu kal'ihnil. Haknya hak besar. Coba diulang. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma ma saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Coba diulang. Wa amma man khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, Dek Nazla, jelas ya. Bukan mana khaffat, man khaffat langsung, tidak mana man nun sukun bertemu dengan kha izhar, jadi jelas. Man khaffat langsung. Wa amma diulang. Wa amma man khaffat mawazinuh. Oke, coba 1-2 kata aja diucapkan. Man khaffat, coba. Man khaffat. Aja. Man dulu. Man khaffat. Khaffat. Man khaffat. Man khaffat. Jangan mana. Man khaffat. Langsung. Man khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Masih ada ya. Man khaffat. Dihilangkan na-nya. Wa amma man khaffat. Nah, bukan mana khaffat, mana khaffat, mana, nggak boleh mana. Ya, langsung man khaffat. Coba diulang. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, lanjut. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Oh ya. Ustaz disambung adek Ustaz. Siapa lagi namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Namira. Namira. Masya Allah. Silahkan Adik Namira dibacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, fa amma man saqulat fa amma man saqulat wa mawazinuh. Travel, wujudkan senyum bersama di tanah suci. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma
man khaffat wa mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Oke, Ustaz disambung Ibu. Iya, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Hartati ya? Hartati. Iya, Ya, Ustaz. silakan Ibu dibacakan surah Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisnya dialirkan nafasnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya lebih tipis ya, Pak. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Jangan mal-qari'ah langsung. Mal-Qari'ah. Ya. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ulangin. Yauma. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ulangin. Kal ihnil ulangin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya. Wama Tebal. Radiyah. fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu terdengar lebih kedal ya. Ba di Radiyah. sisi lidah ke gigi geraham, ya, gigi geraham atas. Radiyah. Ya. Coba diulang. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baik, lanjut dulu. Wa amma man khaffat mawazinuh. Sama kayak tadi siapa ya? Ada nazlah ya. Man dihilangkan. Man khaffat, bukan man khaffat. Man Iya, man ya. Man khaffat. Langsung man. Wa amma man khaffat mawazinuh. Sekali lagi, coba lebih jelas. Man khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Kalau bisa lebih tebal ro-nya. Adra ya. Adra ya. Wa ma adraka ma hiyah. Ya. Narun hamiyah. Oke, barakallahu fik Bu Hartati. Dan juga anak-anak yang sudah baca Al-Qur'an ya. Luar biasa. Barakallahu fik. Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV program Tahsin Tilawah dimanapun Anda berada. Untuk sebelum kita melanjutkan ke penelpon berikutnya, untuk Ibu Hartati dan anak-anak, tadi ada dari Nabila, Nazla dan juga Namira. Kesalahannya, dan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi, yaitu ketika mengucapkan yang pertama man khaffat, ya, setiap yang nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hal, ya, aha, aha, gha, ya, hamzah ha, ainun ha, ainun ha dan ghainun kha, maka suaranya jelas, izhar ya, tidak boleh dengung, tidak boleh dipantulkan. Ya, wa amma man khaffat, tidak boleh. Wa amma man khaffat, mana dihilangkan, man khaffat, harusnya man khaffat. Kemudian yang kedua juga tidak boleh didengungkan, man khaffat ya.
Jadi harus jelas man khaffat, seperti itu. Dan yang kedua, di setiap ada huruf ta yang sukun, maka dialirkan nafasnya, baru masuk ke huruf berikutnya. Ya, misalnya ma thaqulat mawazinuh, thaqulat, ya, khaffat, ya, seperti itu. Baik pemirsa Insan TV program Tahsin Tilawah, kita akan langsung mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, dari mana? Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, dari mana? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume televisinya, ya, biar tidak memantul. Dari Ibu Hasrat Ya. Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu volume televisinya. di Gorontalo. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك. Ya, volume televisinya dikecilkan dulu suara. Volume televisinya dikecilkan dulu. Sudah? Ya. Baik, dengan Ibu siapa? Ya. Ibu Hasrat dari Gorontalo. Ibu Hasrat. Ya. Oke, silakan Ibu dibacakan surah Al-Qari'ah dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sebentar Bu. Kalau ada huruf shin, maka nafasnya menyebar, ya, lebih banyak. Minash, ash, ya. Jadi disebar S-Y-A, sya. Kalau disukunkan ash, ya. Minash, ya. Coba diulangi lebih jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, untuk huruf ra tidak boleh getarannya lebih dari dua getaran aja. Cukup dua getaran. Nirrajim, nirrajim, tidak dilepas dia. Karena ra bukan suaranya tidak boleh dilepas dan tidak tertahan juga. Tidak nirrajim, tidak juga nirrajim. Jadi r entar. Jadi cuma dua getaran, ya. Nirrajim. Coba diulang. Auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu lagi. Lentur aja. A'udzu billah, tidak a'udzu billah, tidak ada tertahan. A'udzu langsung. Coba diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kebanyakan, ya, R-nya, ro-nya. Kalau kebanyakan ro jadi R itu. Minasyaitonir. Enggak boleh. Nirrajim, nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lanjut dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hirrahman, kebanyakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut dulu. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jangan ditahan, jangan. Kal ihnil manfus. Nanti kalau dijeda jadi sakta hukumnya. Ya, jadi langsung berlanjut. Kal ihnil manfus. Ya. Kal ihni, tidak kal ihni, tapi kal ihni. Ya, nyatu, ya. Wa takunu, diulang.
wa takunul jibalu kal ismil manfush. Ya. Wa amma man taqulat mawazinu Ya. wa huwa fi isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Haknya hak kecil. أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV, program tahsin narun ha ya, bukan ha tapi ha ya, lebih tajam. Coba diulang. Narun hamiyah. Coba ada ha ya, ada ha. Kalau ha dari tengah tenggorokan, jadi di samping huruf ha. Kalau ha di bawah ya, bersamaan dengan huruf hamzah. Ha ya, coba diulang lebih tipis. Narun hamiyah. Nah, itu ha itu masih besar ya, ha matahari itu. Kalau dalam bahasa Arab ada yang ha yang kedua, ha yang lebih tipis, ha orang pedas. Ada yang seperti itu. Narun hamiyah, ya, coba diulang. Narun hamiyah. Masih ha, lebih ditekan ya ke tengah tenggorokan. Ya, ha. Coba diucapkan ha. Hai. Coba. Narun hamiyah. Oke, nggak apa-apa. Cukup dulu. Nanti coba dilatih. Jadi ada dua ya. Ada ha yang di tengah tenggorokan, benar-benar ditekan sih. Narun ha hai hu ya. Ya, lebih tajam, lebih terasa. Karena beda, nanti berubah artinya kalau dirubah ha menjadi ha besar. Seperti itu. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Astrad ya di Gorontalo. Masya Allah, barakallahu fikum kepada semua pemirsa Insan TV, khususnya program Tahsin Tilawah di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya dengan Al-Qur'an. Baik, sebelum kita melanjutkan ke penelpon berikutnya, kita akan jeda dulu sejenak setelah yang satu ini. Baik. Insan TV, untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Al-Haram Tour and Travel membuka paket umroh untuk keberangkatan akhir tahun yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Desember tahun 2017. Dengan harga paket dimulai dari $1.900 dengan total perjalanan selama 12 hari. Harga tersebut belum termasuk administrasi perlengkapan sebesar Rp1.250.000. Kemudian, kami membuka paket umroh untuk keberangkatan di awal tahun 2018 yang insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 9 Januari tahun 2018. Harga spesial kami berikan kepada Anda yang menabung di Al-Haram Tour and Travel dengan harga dimulai dari $1.375. Dan kami juga membuka paket keberangkatan untuk bulan Februari, Maret, dan bulan-bulan berikutnya di tahun 2018.
Memberangkatkan Anda menuju Tanah Suci dengan menggunakan maskapai berkualitas di kelasnya, transportasi bus yang nyaman, serta pembimbing dan mutawif berpengalaman dan amanah sesuai sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Kunjungi segera kantor kami di alamat Jalan Kelapa Sawit Raya nomor 88, Komplek Bilimun, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0819 807 670 atau di nomor 0853 1212 1280 atau di nomor 0857 7301 5870. Segera bergabung bersama kami, Al-Haram Tour and Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas kepercayaan masyarakat dan pemirsa Insan TV, Al-Haram Tour and Travel telah memberangkatkan 107 jamaah umroh pada tanggal 26 Oktober 2017. Dan insya Allah atas kepercayaan masyarakat dan pemirsa Insan TV pula, berjumlah 100 jamaah umroh akan diberangkatkan di tanggal 17 November 2017. Semoga perjalanan menuju ke Tanah Suci senantiasa dilimpahkan kemudahan oleh Allah, mendapatkan ibadah yang sempurna dan makbul, serta dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Haram Tour and Travel, wujudkan senyum bersama di Tanah Suci. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, Alhamdulillah pemirsa Insan TV, program Tahsin Tilawah di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita masuk di segmen yang terakhir dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita masuk di segmen yang terakhir dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Dan bagi semua pemirsa Insan TV yang memiliki pertanyaan seputar pada pagi hari ini, dan bagi semua pemirsa Insan TV yang memiliki pertanyaan seputar tadi yang kita sebutkan adalah tentang tajwid atau tentang surah Al-Qari'ah dan dunia Quran, kami persilahkan untuk bertanya ke nomor interaktif atau mengirim pertanyaan ke nomor interaktif yang sudah tertera di adalah tentang tajwid atau tentang surah Al-Qari'ah dan dunia Quran. Kami persilahkan untuk bertanya ke nomor interaktif atau mengirim pertanyaan ke nomor interaktif yang sudah tertera di layar kaca. Baik, layar kaca. Baik, Alhamdulillah. Baik, pertanyaan pertama dari Bu Untung di Solo. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan pertama dari Bu Untung di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijelaskan tentang tata cara membaca tolong dijelaskan tentang tata cara membaca lam jalalah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Untung, barakallahu fik. Lam jalalah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Untung, barakallahu fik. Ya, barakallahu fik dimanapun Anda berada, dan juga kepada semua keluarga. Ini pertanyaan cukup bagus ya. Barakallahu fik dimanapun Anda berada, dan juga kepada semua keluarga. Ini pertanyaan cukup bagus. Untuk lam jalalah pernah kita jawab pada pertemuan sebelumnya, yaitu untuk lam jalalah pernah kita jawab pada pertemuan sebelumnya, yaitu
Khusus ya untuk lam jalalah ini ketika bertemu dengan lam yang khusus ya untuk lam jalalah ini ketika bertemu dengan lam yang ada di lafaz Allah ya, maka ini bacanya khusus, tidak ada di lafaz yang lain. Ketika dia fathah ataupun ketika harokat sebelum ada di lafaz Allah ya, maka ini bacanya khusus, tidak ada di lafaz yang lain. Ketika dia fathah ataupun ketika harokat sebelumnya fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Misalnya sebelumnya Allahnya fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Misalnya sebelumnya Allah wallah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka dibaca tipis. Misalnya billah wallah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka dibaca tipis. Misalnya billah lillah lillah billah, tidak billah ya. Lillah billah, tidak billah ya. Billah. Jadi kalau misalnya fathah atau dhammah tebal. Ini hanya berlaku pada huruf la. Jadi kalau misalnya fathah atau dhammah tebal. Ini hanya berlaku pada huruf lam yang terdapat dalam kalimat Allah. Adapun dalam kalimat yang lain ya, maka tidak berlaku. Misalnya alladzi, lam yang terdapat dalam kalimat Allah. Adapun dalam kalimat yang lain ya, maka tidak berlaku. Misalnya alladzi, tidak boleh alladzi ya, tidak boleh ditebalkan. Jadi hanya khusus pada lafaz jalalah. Jadi seperti itu cara membacanya insyaallah. Tidak boleh alladzi ya, tidak boleh ditebalkan. Jadi hanya khusus pada lafaz jalalah. Jadi seperti itu cara membacanya insyaallah. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, sedangkan membaca Assalamualaikum Ustadz, sedangkan membaca pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan huruf hijaiyahnya belum pas. Maksudnya membaca Al-Quran sedangkan huruf hijaiyahnya belum pas di Al-Quran. Pembacaan huruf hijaiyahnya belum pas. Maksudnya membaca Al-Quran sedangkan huruf hijaiyahnya belum pas. Gimana dengan salat 5 waktu? Mohon penjelasannya dari Ustadz. Mohon penjelasannya dari Ustadz. Dari Bu Suhartati Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Suhartati Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti ini, kalau tentang hukum, ini ada kaitannya antara qiraah, tapi ada kaitannya tentang fikih ya. Dari segi kalau seperti ini, kalau tentang hukum, ini ada kaitannya antara qiraah, tapi ada kaitannya tentang fikih ya. Dari segi qiraah, dari segi ilmu tajwid, maka seorang yang ingin membaca Al-Quran dari segi ilmu tajwid, maka seorang yang ingin membaca Al-Quran, maka dia wajib fardu ain untuk membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Tapi untuk mempelajarinya, hukumnya adalah maka dia wajib fardu ain untuk membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Tapi untuk mempelajarinya, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau udah ada yang pelajari, sudah cukup. Tapi untuk membaca, maka fardu ain. Semuanya harus membaca Al-Quran seperti yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat Jibril, dan jumlah pelajari sudah cukup. Tapi untuk membaca, maka fardu ain. Semuanya harus membaca Al-Quran seperti yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat Jibril dan juga kepada Rasulullah, dan begitu Rasulullah membacakannya kepada para sahabat, kepada para sahabat dan seterusnya, harus sesuai kalau dari segi hukum qiraah. Kemudian dari segi hukum fikih, apakah dia salatnya sahabat dan seterusnya, harus sesuai kalau dari segi hukum qiraah. Kemudian dari segi hukum fikih, apakah dia salatnya sah atau tidak,
Ya, kita dituntut untuk melakukan sholat dan juga untuk terus memperbaiki kualitas baca sah atau tidak. Ya, kita dituntut untuk melakukan sholat dan juga untuk terus memperbaiki kualitas bacaan kita. Jadi tidak berhenti, misalnya kalau berhenti. Jadi tidak berhenti, misalnya kalau berhenti sholat dikarenakan qiraah belum benar, ini akan menjadi sebuah kemungkaran lagi atau sebuah kemungkaran berikutnya. Maka yang dituntut sholat dikarenakan qiraah belum benar, ini akan menjadi sebuah kemungkaran lagi atau sebuah kemungkaran berikutnya. Maka yang dituntut terus melaksanakan sholat dan terus mempelajari Al-Quran, karena selama masih ada usaha, maka insya Allah Allah akan memberikan uzur kepada kita, dan bahkan Allah akan sholat dan terus mempelajari Al-Quran, karena selama masih ada usaha, maka insya Allah Allah akan memberikan uzur kepada kita. Dan bahkan Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, walladzi yatata'ta falahu ajran, yang membaca Quran, walladzi yatata'ta falahu ajran, yang membaca Quran terbata-bata, artinya belum lancar baca Quran, ya masih tajwidnya baru dasar, kemudian baca Qurannya belum terbata-bata, artinya belum lancar baca Quran, ya masih tajwidnya baru dasar, kemudian baca Qurannya belum terlalu lancar, tapi karena dia berusaha terus, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia dua kebaikan, yaitu dua pahala. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus berusaha untuk memperbaiki diri dan tidak merasa cukup dengan kebaikan, yaitu dua pahala. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus berusaha untuk memperbaiki diri dan tidak merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Walaupun bacaan saya sudah merasa sudah benar ini, terus berusaha untuk meningkat kita dapatkan saat ini. Walaupun bacaan saya sudah merasa sudah benar ini, terus berusaha untuk meningkatkannya lagi. Karena untuk dari segi tahsin sendiri, ya bahkan dari segi tahsin sendiri, ya bahkan ada di antara Syekh Qurra mengatakan bahwa untuk tahsin itu butuh waktu yang cukup lama, yang benar-benar. Antara Syekh Qurra mengatakan bahwa untuk tahsin itu butuh waktu yang cukup lama, yang benar-benar ya. Bahkan a'udzubillah Al-Fatihah itu bisa sampai berpuluh tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Bahkan a'udzubillah Al-Fatihah itu bisa sampai berpuluh tahun, 10 tahun, 15 tahun. Maka kita nggak mungkin kalau misalnya meninggalkan untuk tidak membaca Al-Quran, karena ini menjadi sebuah kemungkaran. Jadi terus memperbaiki bacaan selama kita masih Allah berikan kekuatan, dan juga maka kita nggak mungkin kalau misalnya meninggalkan untuk tidak membaca Al-Quran, karena ini menjadi sebuah kemungkaran. Jadi terus memperbaiki bacaan selama kita masih Allah berikan kekuatan dan juga keluangan waktu, insya Allah. Semoga yang Allah keluangan waktu, insya Allah. Semoga yang Allah lihat adalah usaha kita. Selama kita masih terus berusaha memperbaiki diri, insya Allah Allah akan membantunya. Barakallahu fiik. Baik. Ini pertanyaan cukup bagus. Apa usaha kita? Selama kita masih terus berusaha memperbaiki diri, insyaallah Allah akan membantunya. Barakallahu fiik. Baik. Ini pertanyaan cukup bagus. Dan tanwin. Baik. Nun mati dan tanwin. Nun mati itu jelas. Apa bedanya nun mati dan tanwin? Baik. Nun mati dan tanwin. Nun mati itu jelas terlihat nun, ada sukun bulat di atasnya ya, ada tanda sukun. Tapi kalau tanwin, tanwin adalah sukun bulat di atasnya ya, ada tanda sukun. Tapi kalau tanwin, tanwin adalah ya, tanwin adalah juga nun, ada nun sukunnya. Jadi huruf yang bertanwin itu pada hakikatnya di situ ada ya, tanwin adalah juga nun, ada nun sukunnya. Jadi huruf yang bertanwin itu pada hakikatnya di situ adalah huruf yang bersukun, huruf yang fathah
dan adalah huruf yang bersukun, huruf yang fathah dan tanwin. Misalnya fathah dan sukun, misalnya ban, maka di situ ada ba-nya fathah dan sukun, misalnya ban, maka di situ ada ba yang berharokat, kemudian ada nun sukun, ban, ya. Kemudian digabung, maka menjadi, kemudian ada nun sukun, ban, ya. Kemudian digabung, maka menjadi ban, langsung ditanwinkan. Jadi seperti itu. Jadi ditanwin ada huruf nun, tapi di situ ditanwin ada dua huruf yang bergabung. Tapi di nun, kalau nun sukun, ban, langsung ditanwinkan. Jadi seperti itu. Jadi ditanwin ada huruf nun, tapi di situ ditanwin ada dua huruf yang bergabung. Tapi di nun, kalau nun sukun hanya satu huruf, jelas seperti itu. Nah, maka ketika hanya satu huruf, jelas seperti itu. Nah, maka ketika ada tanwin, hukumnya seperti nun sukun, ya. Makanya setiap ada pembahasan ahkamul huruf, maka selalu ketika mim sukun tanwin, hukumnya seperti nun sukun, ya. Makanya setiap ada pembahasan ahkamul huruf, maka selalu ketika mim misalnya nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin, ya, misalnya nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf ini, selalu seperti itu, karena di dalam tanwin ada huruf nun. Baik, selalu seperti itu, karena di dalam tanwin ada huruf nun. Baik. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, afwan Ustadz, kapan anak-anak bisa diajak menghafal Quran? Apakah menunggu sampai tajwid atau tahsin? Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, afwan Ustadz, kapan anak-anak bisa diajak menghafal Quran? Apakah menunggu sampai tajwid atau tahsinnya bagus? Syukran, Ummu Munadia, Sulawesi Selatan. Syukran, Ummu Munadia, Sulawesi Selatan. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Nadia di Sulawesi Selatan, barakallahu fiik. Ini juga yang sudah kita praktekkan, ya. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Nadia di Sulawesi Selatan, barakallahu fiik. Ini juga yang sudah kita praktekkan, ya. Idealnya seorang anak menghafal Quran itu dengan tajwid yang sudah mantap, yang sudah bagus sekali. Jadi seorang anak menghafal Quran itu dengan tajwid yang sudah mantap, yang sudah bagus sekali. Jadi kita tidak kesusahan lagi dan tidak kesulitan lagi nantinya ketika dia sudah menghafal, tajwidnya sudah benar. Kesusahan lagi dan tidak kesulitan lagi nantinya ketika dia sudah menghafal, tajwidnya sudah benar. Tapi hal ini, ya, bisa dilakukan kalau memang dari kecilnya. Tapi hal ini, ya, bisa dilakukan kalau memang dari kecilnya diajak baca Quran, diajak tilawah, kemudian diperbaiki bacaan Al-Qurannya. Tapi kalau misalnya dari kecilnya sudah ajak baca Quran, diajak tilawah, kemudian diperbaiki bacaan Al-Qurannya. Tapi kalau misalnya dari kecilnya sudah dari awal sudah disuruh menghafal, kemudian disuruh perbaiki tajwid, nah ini butuh waktu. Jadi usahakan kalau bisa tajwidnya dibenerin dari awal, sudah disuruh menghafal, kemudian disuruh perbaiki tajwid, nah ini butuh waktu. Jadi usahakan kalau bisa tajwidnya dibenerin, minimal tidak ada kesalahan yang fatal. Minimal tidak ada kesalahan yang fatal. Tidak ada yang hurufnya berubah. Kalau kesalahan-kesalahannya masih khafi, nah itu tidak mengapa untuk langsung menghafal Quran. Walaupun hurufnya berubah, kalau kesalahan-kesalahannya masih khafi, nah itu tidak mengapa untuk langsung menghafal Quran. Walaupun tadi saya katakan yang bagusnya itu menghafal Quran. Yang bagusnya itu menghafal Quran ketika tajwid sudah benar.
Tapi kalau menunggu tajwidnya benar-benar ya, benar-benar bagus, benar-benar mantap, kan ketika tajwid sudah benar. Tapi kalau menunggu tajwidnya benar-benar ya, benar-benar bagus, benar-benar mantap, itu butuh waktu yang cukup lama. Maka sebagai seorang guru ataupun seorang tua bisa dengan berjalan lama. Maka sebagai seorang guru ataupun seorang tua bisa dengan berjalan bersamaan. Jadi memperbaiki bacaan tajwid dulu sampai sudah standar, minimal tidak ada kesalahan fatal, kemudian bisa bersamaan. Jadi memperbaiki bacaan tajwid dulu sampai sudah standar, minimal tidak ada kesalahan fatal, kemudian bisa langsung berbarengan sambil memperbaiki tajwid yang lain, sisa-sisanya sambil meneruskan hafalan. Memperbaiki tajwid yang lain, sisa-sisanya sambil meneruskan hafalan Al-Quran, seperti itu insyaallah. Barakallahu fiik kepada semua penanya yang sudah bertanya. Insyaallah pertanyaan yang lainnya akan kita jawab pada sesi berikutnya. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairal jazak kepada Allah. Barakallahu fiik kepada semua penanya yang sudah bertanya. Insyaallah pertanyaan yang lainnya akan kita jawab pada sesi berikutnya. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairal jazak kepada seluruh pemirsa Insan TV, khususnya di program Tahsin Tilawah ini. Dan kepada seluruh pemirsa Insan TV, khususnya di program Tahsin Tilawah ini. Dan insyaallah kita akan kembali bertemu esok hari tepatnya di jam 6 sampai selesai. Insyaallah biiznillah tetap bersama kami, dan kami meminta maaf jika terdapat kesalahan selama penyampaian materi ataupun selama berjalannya program Tahsin Tilawah. Kita akan kembali bertemu esok hari tepatnya di jam 6 sampai selesai. Insyaallah biiznillah tetap bersama kami, dan kami meminta maaf jika terdapat kesalahan selama penyampaian materi ataupun selama berjalannya program Tahsin Tilawah ini, dan kami minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan tersebut, dan pada akhirnya kita tutup sesi kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel dan radio yang telah merelay program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan berdakwah, semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. وتوفنا مع الأبرار ربنا. Al-Haram Tour and Travel. Al-Haram Tour and Travel membuka paket umroh untuk keberangkatan akhir tahun yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Desember tahun 2017. Dengan harga paket dimulai dari 1.009 level, membuka paket umroh untuk keberangkatan akhir tahun
yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Desember tahun 2017. Dengan harga paket dimulai dari 1.900 US dollar dengan total perjalanan 900 US dollar dengan total perjalanan selama 12 hari. Harga tersebut belum termasuk administrasi perlengkapan sebesar Rp1.250.000 selama 12 hari. Harga tersebut belum termasuk administrasi perlengkapan sebesar Rp1.250.000. Kemudian, kami membuka paket umroh untuk keberangkatan di awal tahun 2018 yang insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 9 Januari tahun 2018. Harga spesial kami berikan kepada Anda yang menabung di Al-Haram Tour and Travel dengan harga dimulai dari 1.375 US dollar yang insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 9 Januari tahun 2018. Harga spesial kami berikan kepada Anda yang menabung di Al-Haram Tour and Travel dengan harga dimulai dari 1.375 dan kami juga membuka paket keberangkatan untuk bulan Februari, Maret, dan bulan-bulan berikutnya. Dan kami juga membuka paket keberangkatan untuk bulan Februari, Maret, dan bulan-bulan berikutnya di tahun 2018. Di tahun 2018. Memberangkatkan Anda menuju Tanah Suci dengan menggunakan maskapai berkualitas di kelas. Memberangkatkan Anda menuju Tanah Suci dengan menggunakan maskapai berkualitas di kelasnya, transportasi bus yang nyaman, serta pembimbing dan mutawif berpengalaman dan amanah sesuai sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Si bus yang nyaman serta pembimbing dan mutawif berpengalaman dan amanah sesuai sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Kunjungi segera kantor kami di alamat Jalan Kelapa Sawit Raya nomor 88, Komplek Bilim. Kunjungi segera kantor kami di alamat Jalan Kelapa Sawit Raya nomor 88, Komplek Bilimun, Duren Sawit, Jakarta Timur. Atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0819 807 670 atau di nomor 08 Jakarta Timur. Atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0819 807 670 atau di nomor 0853 1212 1280 1212 1280 atau di nomor 0857 7301 5870. Segera bergabung bersama kami, Al-Haram Tour and Travel. Atau di nomor 0857 7301 5870. Segera bergabung bersama kami, Al-Haram Tour and Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas kepercayaan masyarakat dan pemirsa Insan TV. Al-Haram Tour and Travel telah memberangkatkan 107 jamaah umroh pada tanggal 26 Oktober. Masyarakat dan pemirsa Insan TV. Al-Haram Tour and Travel
telah memberangkatkan 107 jamaah umroh pada tanggal 26 Oktober 2017. Dan insya Allah, atas kepercayaan masyarakat dan pemirsa Insan TV pula, berjumlah 100 jamaah umroh akan diberangkatkan. Dan insya Allah, atas kepercayaan masyarakat dan pemirsa Insan TV pula, berjumlah 100 jamaah umroh akan di tanggal 17 November 2017. Semoga perjalanan menuju ke Tanah Suci senantiasa dilimpahkan November 2017. Semoga perjalanan menuju ke Tanah Suci senantiasa dilimpahkan kemudahan oleh Allah, mendapatkan ibadah yang sempurna dan makbul, serta dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Haram Tour and Travel, wujudkan senyum bersama di Tanah Suci. Kami akan memperlihatkan cara menggunakan aplikasi Al-Haram. Download aplikasi Al-Haram melalui Google Play Store di smartphone Anda dengan mengetik Al-Haram pada menu pencarian aplikasi. Yang tersedia di Al-Haram Tour and Travel. Kemudian terdapat menu brosur yang berisi info tentang program serta layanan umroh dan informasi pendaftaran umroh. Kemudian, pada menu paket, terdapat informasi paket, harga, dan jadwal keberangkatan sesuai dengan paket yang tersedia. Dan terdapat beberapa paket seperti Royal, Regular, dan paket ziarah. Kemudian, pada menu jadwal perjalanan, terdapat jadwal kegiatan serta persiapan keberangkatan umroh. Pada menu berikutnya, untuk calon jamaah yang telah terdaftar, Anda dapat melihat pada menu pembagian kamar untuk mengetahui daftar pembagian kamar sesuai dengan paket dan jadwal keberangkatan Anda. Kemudian berikutnya, pada tab menu galeri, Anda dapat melihat menu manasik, mempermudahkan Anda untuk melihat video serta tata cara manasik ibadah umroh dari awal keberangkatan sampai dengan akhir ibadah umroh Anda. Kemudian, pada tab menu kontak, Anda dapat melihat informasi nomor kontak kantor pusat Al-Haram serta nomor kontak kantor perwakilan cabang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor Bagaimana cara mendaftar paket umroh di Al-Haram Tour and Travel? Langkah awal adalah Anda memilih paket perjalanan seperti paket ziarah, paket reguler, dan paket royal. Kemudian, mengisi formulir pendaftaran. Berikutnya adalah Anda membayar biaya administrasi sebesar Rp1.250.000 dan segera lakukan pembayaran sampai dengan 50% dari harga paket. Seluruh biaya administrasi dan paket dapat Anda transfer melalui rekening resmi PT Al-Haram Media Travel di Bank Syariah Mandiri dengan nomor 718-8177-888. Kemudian, menyerahkan dokumen seperti paspor dan fotokopi paspor, fotokopi buku nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran apabila anak di bawah 17 tahun, fotokopi KTP 2 lembar, kemudian pas foto fokus wajah 80% dengan background putih, 3 lembar ukuran 3x4 dan 3 lembar ukuran 4x6. Kemudian, kartu bukti telah suntik meningitis. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar
bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Insan TV, untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, Fawaid dapat kembali hadir di hadapan pemirsa. Pemirsa Fawaid, ibadah wudhu sangat nampak sepele dan mudah dilakukan. Karena itu, banyak umat Islam yang memandangnya biasa-biasa saja. Padahal, bila wudhu dikerjakan tidak sempurna, salatnya pun tidak akan diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudhu dengan membaguskan wudhunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari kulitnya sampai dari kuku jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Dan juga sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhunya. Abu Hurairah menambahkan, maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Fawaid,
wudhu memang salah satu ibadah yang sederhana. Kendati sederhana, manfaatnya sangatlah besar, dan kebenaran itu pun juga diakui oleh para ahli kesehatan dunia. Dan inilah 3 dari sekian banyaknya manfaat wudhu menurut kajian ilmiah yang berhasil kami rangkum dalam episode Fawaid kali ini. Yang pertama, wudhu dapat merangsang pusat saraf. Salah satu kebenaran kajian ilmiah manfaat wudhu tentang rangsangan saraf ini diungkapkan oleh Profesor Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater sekaligus neurolog kebangsaan Austria. Ia menemukan sesuatu yang menakjubkan dalam wudhu karena mampu merangsang pusat saraf dalam tubuh manusia. Karena keselarasan air dengan wudhu dan titik-titik saraf, kondisi tubuh senantiasa akan sehat. Dari sinilah ia akhirnya memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Umar Rolf Ehrenfels. Ulama fikih juga menjelaskan hikmah wudhu sebagai bagian dari upaya untuk memelihara kebersihan fisik dan rohani. Karena daerah yang dibasuh dalam air wudhu, seperti tangan, daerah muka, termasuk mulut, dan kaki, memang paling banyak bersentuhan dengan benda-benda asing, termasuk kotoran. Karena itu, wajar kalau daerah itu yang harus dibasuh. Kemudian manfaat wudhu yang kedua menurut kajian ilmiah adalah mencegah datangnya penyakit. Mokhtar Salam adalah seorang master lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Iskandaria, Kairo, Mesir. Juga seorang penulis buku menjelaskan, wudhu bisa mencegah kanker kulit. Jenis kanker ini lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang setiap hari menempel dan terserap oleh kulit. Kemudian, apabila dibersihkan dengan air, terutama saat wudhu, bahan kimia itu akan larut. Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa munculnya penyakit kulit disebabkan oleh rendahnya kebersihan kulit. Sebab, penyakit kulit umumnya sering menyerang permukaan kulit yang terbuka dan jarang dibersihkan, seperti di sela-sela jari tangan, kaki, leher, belakang telinga, dan lain-lain. Bila kita mencermati dan mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW, seperti yang diungkapkan Muhammad Hussein Haikal, seorang penulis buku, sepanjang hidupnya Rasulullah SAW tak pernah menderita penyakit, kecuali saat sakaratul maut hingga wafatnya. Hal ini menunjukkan bahwa wudhu dengan cara yang benar niscaya dapat mencegah berbagai macam penyakit, misalnya penyakit kanker, flu, pilek, asam urat, rematik, sakit kepala, sakit telinga, pegalinu, penyakit mata, sakit gigi, dan sebagainya. Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Salim tentang manfaat wudhu untuk kesehatan, terungkap bahwa berwudhu dengan cara yang baik dan benar akan mencegah seseorang dari segala macam penyakit. Dalam penelitiannya itu, Muhammad Salim juga menganalisis bahwa kesehatan hidung dari orang-orang yang tidak berwudhu dan yang berwudhu secara teratur selama 5 kali dalam sehari untuk mendirikan sholat. Muhammad Salim mengambil zat dalam hidung pada selaput lendir dan mengamati beberapa jenis kumannya. Pekerjaan ini ia lakukan selama berbulan-bulan. Berdasarkan analisisnya, lubang hidung orang-orang yang tidak berwudhu memudar dan berminyak. Terdapat kotoran dan debu pada bagian dalam hidung, serta permukaannya tampak lengket dan berwarna gelap. Adapun orang-orang yang teratur dalam berwudhu, permukaan rongga hidungnya tampak cemerlang, bersih, dan tidak berdebu. Kemudian Muhammad Salim mengungkapkan, cara berwudhu yang baik adalah dimulai dengan membasuh tangan, berkumur-kumur, lalu mengambil air dan menghirupnya ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Langkah ini hendaknya dilakukan sebanyak 3 kali secara bergantian. Dari penelitian ini pula, Muhammad Salim berhasil meraih gelar master dari Fakultas Kedokteran Universitas Iskandaria, Kairo, Mesir. Jauh sebelum adanya penelitian ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sempurnakanlah wudhu, lakukanlah istiak atau memasukkan air ke hidung, kecuali jika kamu berpuasa." Kemudian manfaat wudhu yang terakhir adalah sebagai terapi pengobatan tradisional. Salah satu dari fardu wudhu adalah membasuh kedua telapak kaki.
Membasuh kedua telapak kaki dengan membijat secara baik dapat mendatangkan perasaan tenang dan nyaman. Karena telapak kaki merupakan cerminan seluruh perangkat tubuh. Orang yang berwudu seakan-akan memijat seluruh tubuhnya satu persatu. Padahal ia hanya membasuh kedua telapak kakinya dengan air dan membijatnya dengan baik. Ini merupakan salah satu rahasia timbulnya perasaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh seorang muslim setelah berwudu. Dalam melakukan aktivitas wudu, ternyata terkandung rahasia dan keutamaan yang sangat menakjubkan. Rangsangan dari aktivitas wudu muncul ke seluruh tubuh, khususnya pada area yang disebut biological active spot atau titik-titik aktif biologis. Menurut riset ini, titik-titik aktif biologis mirip dengan titik-titik refleksiologi Cina. Menurut Dr. Mazumedov, seorang pakar dari Lembaga General and Ecology di Dagestan State Medical Academy, Republik Rusia, dia menjelaskan dalam artikelnya tentang bagaimana aktivitas wudu dapat merangsang irama tubuh alami. Menurut Dr. Magomedov, untuk menguasai titik-titik refleksi Cina dengan tuntas, umumnya dibutuhkan waktu berlatih antara 15 sampai 20 tahun. Bisa dibandingkan dengan praktek wudu yang sangat sederhana. Kelebihan wudu di mana refleksiologi hanya berfungsi menyembuhkan, sedangkan wudu juga sangat berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit. Menurut penelitian Magomedov, dikatakan bahwa 61 dari 65 titik refleksi Cina adalah bagian yang dibasuh air wudu. 5 titik lainnya terletak antara tumit dan lutut, di mana bagian ini juga merupakan wilayah wudu yang tidak diwajibkan. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai pada kedua mata kaki." Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila kalian berhadas, sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Sistem metabolisme tubuh manusia terhubung dengan jutaan saraf yang ujungnya tersebar di sepanjang kulit. Guyuran air wudu dalam konsep pengobatan modern adalah hydromassage alias pijat dengan memanfaatkan air sebagai media penyembuhan. Membasuh daerah wajah misalnya pijatan air akan memberi efek positif pada usus, ginjal, dan sistem saraf maupun reproduksi. Membasuh kaki kiri berefek positif pada kelenjar pituitari, otak yang mengatur fungsi-fungsi kelenjar endokrin, kelenjar yang berfungsi mengatur pengeluaran hormon dan mengendalikan pertumbuhan. Di telinga terdapat ratusan titik biologis yang akan menurunkan tekanan darah dan mengurangi sakit. Insan TV, untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Jawami'ul Kalim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Untayan hadis. Indahnya memberikan nafkah kepada keluarga. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Insan TV, untuk semua insan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Insan TV menyampaikan jazakumullah khairan atas dukungan dan donasi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kali ini kita bertemu lagi dalam program acara Serba Serbi. Di sini kita akan mengenal dan mencoba mencari informasi yang ada, baik berita atau informasi menarik serta hal-hal unik yang ada di sekitar kita. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi umat manusia dan makhluk lainnya. Misal dapat berupa tsunami, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, tornado, badai, kekeringan, hurikan, kebakaran hutan, dan bisa sampai wabah penyakit berbahaya. Berikut adalah bencana alam yang mungkin pernah kita jumpai dan dengar keberadaannya. Yang pertama, gempa bumi. Guncangan yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik atau gelombang gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, yaitu lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah pun mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi selama periode waktu itu. Cara mengukur gempa bumi menggunakan alat yang bernama seismometer. Momen magnitudo salah satu skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi di seluruh dunia. Skala Richter, salah satu skala Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besaran lokal 5 magnitude. Dilanjut dengan skala yang sama lainnya selama rentang angka valid. Gempa 3 magnitude atau lebih sebagian besar tidak terlihat. Dan karena besarnya 7 berpotensi akan kerusakan serius di daerah yang luas. Namun itu tergantung pada kedalaman gempa. Dalam sejarahnya, gempa bumi terbesar yaitu lebih dari 9 skala Richter. Meski begitu besar, namun tetap ada batasan besarnya. Gempa bumi terbesar terakhir sekitar 9,0 atau lebih besar adalah 9,0 magnitudo gempa yang pernah terjadi di negara Jepang pada bulan Maret tahun 2011. Gempa Jepang adalah gempa terbesar sejak pencatatan gempa dimulai. Intensitas getaran diukur sampai pada modifikasi skala Mercalli.
Gempa bumi ini disebabkan adanya aktivitas tektonik, pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak, dan mempunyai kekuatan dari sangat kecil sampai yang sangat besar. Gempa bumi jenis ini banyak menimbulkan kerusakan parah atau bencana alam di bumi lainnya. Getaran sangat kuat sampai mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan karena pelepasan tenaga yang jenuh, dan akhirnya pergeseran lempeng plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan. Maka muncul gaya pegas yang sangat kuat menjadi gempa bumi. دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله. Kedua, tsunami. Tsunami pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh, yang juga merupakan salah satu bencana alam terdahsyat di dunia pada kurun waktu 40 tahun terakhir. Dikabarkan oleh PBB, sebanyak 229.826 korban gempa tsunami hilang, dan juga 186.983 lainnya tewas. Tsunami Samudra Hindia ini menjadi gempa tsunami terparah dalam waktu kurun 10 tahun terakhir. Berdaya kekuatan 9,3 skala Richter. Pacific Tsunami Warning Center ini telah memporak-poranda Aceh, tepatnya Sumatera Utara. Selain itu, daerah pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan pantai timur Afrika juga dapat merasakannya. Bencana yang memakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Wilayah yang paling parah dari dampak gempa tsunami adalah Mulaboh dan Banda Aceh. Hampir 50% bangunan di wilayah tersebut hancur luluh lantah terkena dampak gempa tsunami tersebut. Selain itu, ada laporan Japanese National Police Agency atau JNPA. Terjadi juga tsunami yang paling besar, menyatakan bahwa sebanyak 15.269 tewas dan 8.526 lainnya hilang di 6 prefektur. Berdaya kekuatan 9,0 skala Richter menjadikan gempa terbesar yang mengguncang Jepang sepanjang sejarah dan merupakan salah satu dari 4 gempa terbesar di dunia sejak pencatatan gempa modern dimulai. Gempa ini dianggap gempa terbesar yang pernah mengguncang Jepang dalam 1200 tahun terakhir. نمضي أماما أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين حتى إذا. Ketiga, gunung meletus. نلبي المسير حتى إذا. Secara umum, istilah ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang di kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai atas ke permukaan bumi. Disebut endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Suatu gunung berapi merupakan bentuk alam dari pecahan yang terjadi di kerak dari benda langit bermassa planet, seperti bumi, lalu mengakibatkan lava panas, abu vulkanik, dan gas yang bisa keluar dari dalam magma di bawah permukaan bumi.
Gunung berapi di bumi terbentuk akibat kerak yang terpecah menjadi 17 lempeng tektonik utama yang kaku mengambang di atas lapisan mantel panas dan lunak. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi berada di batas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik. Misalnya, pegunungan di punggung tengah Atlantik. Gunung berapi yang terbentuk dari gerak divergen lempeng tektonik, sementara di cincin api Pasifik, gunung berapi terbentuk dari gerakan konvergen lempeng tektonik yang mendekat. Namun, gunung berapi jenis ini tidak terbentuk di wilayah dua lempeng tektonik. Meletusnya gunung berapi terjadi saat magma naik melintasi kerak bumi, lalu muncul di permukaan. Bila gunung berapi meletus, maka magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung akan keluar lahar atau lava. Selain itu, meletusnya gunung bisa disebabkan hal-hal lain. دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. Keempat, tornado. أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين. Tornado adalah kolom udara yang putaran anginnya gila kencang, yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dan dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus permukaan tanah. Tornado bisa muncul dalam banyak ukuran, namun pada umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas besar, yang ujungnya yang menyentuh bumi, kemudian menyempit yang dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya tornado memiliki kecepatan angin sebesar 177 km per jam atau lebih, dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan baru menempuh jarak beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa tornado pernah mencapai kecepatan angin dari 300 sampai 480 km per jam dengan lebar lebih 1,6 km. Yang dapat bertahan di permukaan lebih dari 100 km. Tornado telah diamati di setiap benua kecuali Antartika. Tornado sering terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Kanada bagian selatan. Di Asia terjadi di bagian selatan tengah dan timur. Amerika Latin di timur tengah, Afrika Selatan, Eropa di barat Laut Tengah, Australia barat dan selatan, dan Selandia Baru. Kelima, badai. Badai adalah suatu bencana alam yang muncul akibat dari cuaca yang sangat ekstrim. Bisa karena adanya hujan es, badai salju, sampai badai pasir dan debu. Dalam istilah lain, badai disebut juga siklon tropis oleh pakar meteorolog. Dijelaskan bahwa badai berasal dari samudra yang hangat. Badai bergerak di atas laut dengan mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Badai bukanlah angin ribut biasa, karena kekuatan anginnya dapat mencabut pohon besar sampai akarnya, meruntuhkan jembatan, menerbangkan hewan-hewan, dan menerbangkan atap bangunan dengan gampang. Hal paling berbahaya dari badai adalah sambaran petir, banjir bandang, dan angin kencang yang berlaku terhadap berbagai macam badai, misal badai hujan, badai guntur, dan badai salju. Badai paling berbahaya adalah badai topan huriken.